Makanya kemudian terkadang musuh kita itu ya pikiran dari khannas yang terus membuat pikiran-pikiran liar di dalam pikiran kita supaya kita ini betul-betul kita ini jauh dari ketaatan Allah dengan membuat pikiran-pikiran yang ada di dalam hati dan akal kita. Ya, makanya sampai kemudian berbahayanya pikiran itu semacam itu. Dan terkadang kita tuh tidak ngerti mana pikiran yang dibuat oleh setan dan mana yang betul-betul datang dari hati. Makanya banyak orang yang sering berkata begini kan, ini sesuai dengan kata hati saya. Banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan homo, ataupun dia melakukan sesuatu dosa gitu. Lalu ketika dia ditanya kenapa dia melakukan perbuatan itu, maka dia akan menjawab, ini kata hati saya. Dia sebenarnya belum tahu itu kata hati atau kata bisikan setan. Banyak istri yang kemudian ketika akhirnya menggugat suaminya gitu untuk berpisah gitu. Lalu dengan begitu mudah dia berkata ini kata hati saya. Padahal maaf, terkadang kita belum bisa membedakan apakah itu kata hati ataukah itu bisikan setan. Karena kalau kita betul-betul memperhatikan kata hati itu kita harus betul-betul beriman baru bisa merasakan kata hati. Kalau kita tidak betul-betul beriman, itu bukan kata hati saya, itu bukan kata hati kamu, itu bisikan setan. Kadang-kadang kita sudah bersaudara, sudah berteman baik, tiba-tiba kita ada sesuatu, lalu kemudian kita pingin untuk menjauh. Lalu kemudian kita berkata, ini kata hati saya pengennya begini. Mungkin itu bukan kata hati, itu bisikan setan. Ya? Jadi tanpa kita sadari, manusia itu sering tertipu dengan perkataan dia sendiri dengan mengatakan kata hati saya. Makanya saya itu kalau ngomong kayak gitu, mikir-mikir saya itu. Sekarang itu mikir betul. Kalau ngomong ini kata hati saya. Emang yakin itu kata hati? Atau jangan-jangan itu merupakan prasangka yang dibuat oleh setan. Karena setan itu mendatangi dari kanan, dari kiri, depan, belakang, dan mengalir dalam aliran darah. Itu yang membuat kita ini terkadang bingung mana suara hati kita dan mana suara yang datang dari setan. Sebagaimana kalau kita sedang mendapati konser musik yang begitu keras, maka kita pun tidak bisa mendengar perkataan teman kita walaupun di samping kita kan. Jadi kadang-kadang kita ini butuh iman yang besar, yang kuat, baru bisa mendengar kata hati kita. Oh, ini kata hati kita. Tapi kita ini kadang-kadang belum beriman, masih banyak dosanya, masih banyak kemaksiatannya, tapi cepat-cepat kita mengatakan, ini kata hati saya. Itu bukan kata hati mungkin, tapi itu merupakan bisikan dari setan. Melawan pemikiran, melawan kemudian pikiran yang mengganggu, itu merupakan perkara besar dan berat dalam kehidupan iman. Makanya saya sudah pernah nyampaikan, di dalam tadabbur surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu merupakan surat yang menceritakan tentang tukang sihir. Mari kita membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dari keburukan tukang sihir yang meniupkan bukhul, meniupkan benda untuk mendatangkan kemudaratan bagi mereka yang disihir. Ketika kita berlindung dari tukang sihir, kita berlindung diri kepada Allah satu kali dengan mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya menghindarkan diri kita dari tukang sihir itu sekali kita meminta perlindungan kepada Allah. Kalau sudah meminta perlindungan kepada Allah, kita akan terjaga. Beda dengan kita membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tapi ketika kita berlindung diri dari keburukan khannas yang mengganggu pikiran kita, merusak pikiran kita, kita berlindung kepada Allah itu diajari oleh Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru min syarril waswasil khannas. Berlindungnya sampai 3 kali. Kenapa? Melawan bisikan setan yang ada di pikiran itu jauh lebih berat daripada melawan kebusukan tukang sihir. Dan itu pemikiran. Jadi setan itu kalau menggagalkan kita itu dengan pemikiran. Berapa banyak suami istri ketika bertengkar mereka enggan untuk meminta maaf? Ya karena disebabkan karena pemikiran yang salah. Udahlah dia aja minta maaf. Dia kan yang salah. Padahal dia paham bagi seorang wanita kalau dia lebih dulu meminta maaf,
dia akan dijanjikan surga. Sebagaimana ketika ada laki-laki, ketika dia meminta maaf duluan, maka dia sebaik-baik laki-laki yang dikatakan oleh Nabi khairukum li ahli, sebaik-baik dari kalian yang paling baik sama keluarganya. Tapi berapa banyak orang yang sudah mengetahui dalil, tapi kita menahan diri kita dari apa yang harusnya kita perbuat. Itu timbulnya dari pemikiran yang tanpa kita sadari itu bukan bisikan hati, tapi itu merupakan bisikan setan. Setan itu kan selalu begitu. Orang yang sampai kemudian bersentuhan dengan barang haram, narkoba misalkan, narkotika, itu biasanya muncul dari pikiran dulu. Cicipin dulu deh, mungkin enak. Nanti cicip sebentar, insya Allah kita bisa jagain kok. Gak apa-apa, cicipin dulu. Kamu kan insya Allah bisa jaga nanti supaya nggak jadi candu, supaya nggak perlu sakau. Nyicip dia, tapi dipenuhi dari pikiran. Ketika kemudian kita mendapati ada orang, lalu dia ingin ketika ada perzinahan gitu, ketika dia mungkin kecewa, akhirnya dia mulai selingkuh, lalu kemudian dia membina hubungan dengan laki-laki ataupun dengan perempuan, itu dari pikiran. Tidak apa-apa, ini caranya untuk kemudian mendapatkan kenyamanan. Terus semuanya itu dari pikiran. Makanya kemudian akhirnya itulah yang dilakukan setan. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat An-Nasai. Jadi setan itu menghalangi manusia itu dengan pikiran. Sebagaimana kalau kita mau sedekah, setan itu menghalangi kita dengan pikiran. Asyaitonu yaitu kumul fakro. Setan menakut-nakuti kamu jadi miskin. Nanti kalau kamu sedekah segini nanti kurang duitmu, habis duitmu. Pikiran itu. Dan itu terus berjalan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap permusuhan, dalam setiap pertikaian, dalam setiap dosa yang dilakukan manusia selalu bermula dari pikiran. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat An-Nas ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Sebagaimana kita membaca dalam riwayat An-Nasai. Kalau ada masuk Islam, benar kamu yakin masuk Islam meninggalkan agamamu? Pikiran dulu dibuat. Lalu kalau dia dilawan pikiran itu, dia kemudian akhirnya tetap berjalan. Maka orang yang terus berjalan melawan pikiran-pikiran yang ada di pikirannya untuk tetap taat kepada Allah, maka kewajiban bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Perempuan sama. Kalau perempuan itu melawan pikirannya, perasaannya terus, karena dia ingat Allah, maka wajib bagi Allah memasukkan perempuan itu ke dalam surga. Seorang laki-laki yang melawan pikirannya ketika dia mulai berpikir begini tentang istrinya dan keluarganya, dia terus melawan pikiran itu karena Allah, maka kewajiban bagi Allah memasukkan dia ke surga. Kalau kemudian kita mampu mengalahkan pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran yang kita ada di dalam pikiran kita, tanpa kita sadari itu merupakan bisikan setan. Dan kita karena nggak ngerti, kita sering merasa itu kata hati saya. Bukan kata hati kamu, itu setan. Kenapa kamu kemudian bermusuhan sama dia? Kenapa sih? Ya ini kata hati saya. Bukan kata hati kamu. Itu bisikan setan. Mana ada orang bermusuhan itu kata hati? Karena iman itu selalu mendekatkan, bukan menjauhkan. Iman itu selalu mendekatkan, tidak menjauhkan. Iman itu selalu memaklumi kekurangan. Tetapi kemudian memaklumi kekurangan. Dan kemudian dia memberikan udzur yang banyak. Ada seorang suami istri kemudian bertengkar hebat, kemudian itu pasti karena setan pikiran. Ini istri saya begini, ini suami saya begini. Itu pikiran. Dan setan merusak itu dari pikiran. Gimana? Masya Allah ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Semuanya ketemu. Pikiran juga kemudian ngalir, mengobrak-ngabrik pikiran kita. Kita lagi ngaji, tiba-tiba mikir macam-macam pada gurunya. Seorang guru ketika berdakwah mikir macam-macam terhadap jamaah dan muridnya. Itu semuanya dari setan. Yang merusak kualitas keimanan kita dan ketaatan kita. Makanya siapapun yang mereka menepis setiap bisikan-bisikan itu, dia tepis setiap bisikan-bisikan itu. Siapapun yang menepis setiap bisikan-bisikan itu dan tetap mengikuti syariat. Dan dia tidak membenarkan perasaannya, tidak membenarkan logikanya, tetapi dia mengikuti syariat. Bagaimana dia bersikap sesuai dengan posisinya. Maka kata Rasulullah SAW, maka wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Kalau dia selalu menepis bisikan-bisikan setan. Yang paling susah itu melawan bisikan yang ada di pikiran dan hati kita. Di mana itu dipenuhi dengan bisikan setan. Setiap hari setan itu membuat ribuan
berita untuk masuk dalam pikiran kita. Itu sudah diproduksi oleh mereka, setan itu setiap waktunya itu. Jadi setiap manusia bangun sudah diproduksi 1000 isu yang bisa menjadikan kita mengikuti pikiran-pikiran itu. Dan naifnya kita sering berkata, ini kata hati saya. Itu bukan kata hati kita, itu merupakan bisikan setan. Ini yang kemudian kadang-kadang kita itu terlalu naif. Sudah ilmunya pas-pasan, imannya juga baru tumbuh, tapi sudah selalu mengatakan setiap bisikan itu kata hati. Tidak bisa, itu bukan kata hati. Itu adalah bisikan yang datang dari setan. Untuk menggagalkan setiap jalan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Makanya setan kemudian akan menggoda terus manusia. Dengan berbagai macam cara. Kalau dia menuntut ilmu akan digoda dengan pikiran-pikiran yang berkaitan tentang ilmunya, berkaitan tentang gurunya, berkaitan tentang apapun yang berkaitan itu. Kalau dia dalam dakwah nanti setan akan membuat berbagai macam isu yang berkaitan tentang jamaahnya, tentang bagaimana perjalanan dakwahnya, tentang musuh-musuh dakwahnya, terus akan membuat bagaimana manusia itu bisa jatuh dalam perangkap pemikiran-pemikiran yang mengganggu. Di mana ujung dari pemikiran itu adalah menarik manusia dari jalan ketaatan. Masya Allah ya. Nah itulah yang kita harus banyak mentadaburi. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Berlindung diri dari tukang sihir, satu kali meminta perlindungan kepada Allah. Tapi ketika kita berlindung dari bisikan yang ada di dalam hati kita, itu berlindungnya sampai 3 kali. Untuk menunjukkan betapa besarnya PR kita untuk terus melawan bisikan-bisikan itu. Bisikan yang apabila kita ikuti, kita akan mendatangkan 1000 pembenaran atas apa yang kita lakukan. Tanpa kita sadar, yang kita ikuti adalah bisikan setan. Tapi kita tertipu dengan mengatakan, inilah suara hati saya. Banyak sekali orang yang jatuh kepada humu, selalu berkata, saya mengikuti kata hati saya. Itu bukan kata hati, tapi itu bisikan setan. Berapa kali orang yang bertengkar dalam perkara-perkara yang sebenarnya bukan perkara yang prinsip, lalu kemudian kita suka berkata kepada diri kita, ini kata hati saya. Berapa banyak suami istri yang kemudian terjerembab kepada sebuah pertikaian panjang yang tidak ada ujungnya, itu juga kemudian selalu berkata, ini kata hati saya. Tanpa kita menyadari. Itu merupakan bagian dari strategi setan untuk mencekal ketaatan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mentadaburi dan kita mengambil sebuah perenungan, insight dari hadis riwayat An-Nasa'i, siapapun yang mampu menepis setiap pemikiran-pemikiran yang datang dari setan, maka wajib bagi Allah. Kalau dia sudah berhasil menepis setiap bisikan setan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah.